Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yanto Service Channel. Kali ini saya mau berbagi tentang cara mengatasi kulkas 2 pintu dengan kerusakan ngeblok, istilah teknisinya, atau kalau buat user bagian bawah nggak normal, ataupun yang bagian bawah kalau buat nyimpen buah ataupun sayur menjadi busuk, bukannya dingin tapi malah panas. Yang harus kita lakukan, pertama-tama kita buka dulu baut-bautnya, kemudian kita lepas dudukan membuat es batu kotak. Nah, di situ ngeblok ya, yang seharusnya nggak ada bunga es. Di situ banyak bunga esnya. Nah, itu harus kita bersihkan dahulu sebelum kita buka penutup. Kita bersihkan bunga esnya atau saljunya, bisa menggunakan obeng atau kita siram dengan air yang panas juga bisa. Baru kemudian nanti dibuka tutupnya. Setelah kita bersihkan, itu baut, ada sebuah baut, kita buka juga untuk membuka penutup yang bagian depan, karena itu ada dua, yang depan dan tengah. Kita bersihkan dulu pakai air panas tuh, biar cepat cair bunga esnya. Masih keras karena lengket sama es salju yang di bagian tengah, yang di bagian ventilasi. Oke, setelah bersih baru kita buka yang bagian depan, karena kalau kulkas 2 pintu salju sampai keluar itu pasti nggak normal, karena beda dengan kulkas yang 1 pintu. Ya, kalau 1 pintu itu harus ada salju, ada evapnya. Kalau di 2 pintu, kalau sampai bersalju sampai di luar, itu berarti ada kerusakan. Nah, itu setelah kita buka di penutup yang pertama, itu pada bagian fan-nya juga penuh salju, itu juga harus kita bersihkan, karena biasanya sebelum mengalami bawah nggak dingin, itu biasanya fan itu muternya kasar karena nyangkut pada salju-salju yang menutupi kipas atau fan. Itu sebagai pendorong angin lewat ventilasi yang ke bawah. Kalau sampai ketutup salju, otomatis bawahnya nggak bisa dingin.
meskipun bagian atas bisa buat bikin es. Kita bersihkan perlahan-lahan. Nah tuh gede banget saljunya. Kita bersihkan dulu untuk melihat bagaimana evapnya. Untuk kerusakan macam ini itu bisa terjadi karena di metal yang rusak ataupun heaternya ataupun kipas atau fan itu mati atau putus, juga menyebabkan bagian bawah nggak bisa dingin. Juga bagian timer, karena kulkas ini masih menggunakan timer dan bukan memakai inverter atau sistem modul. Nah itu tadi kipasnya nggak bisa muter karena terkena salju atau bunga es. Tuh masih keras. Kita bersihkan sampai bersih, baru nanti kita buka. Nah kita pas dulu soketnya untuk membuka penutup evap yang di bagian tengah. Ini memakai soket. Kita lepas dulu soketnya, nah baru kita angkat penutupnya. Nah di bagian sini juga masih ngeblok, karena menurut pemakainya kulkas ini udah selama 2 minggu meskipun bawahnya gak dingin masih dipakai, jadi membuat kulkas ini menjadi beku atau bagian atasnya ngeblok. Karena sistem kerja kulkas 2 pintu itu sekitar 7 jam itu membuat salju, dan kemudian setelah salju penuh dalam 7 jam itu dan memenuhi suhu yang telah ditentukan oleh termostat, kemudian diatur memakai timer sekitar 10-15 menit ya. Itu melalui heater yang diatur oleh timer itu, heater itu menghasilkan panas dan menghancurkan bunga es yang ada di evaporator. Nah itu di metalnya juga memang rusak ya. Itu kalau dalamnya kena air itu juga bisa menyebabkan ngeblok di bagian evap, sehingga menutup ventilasi sebagai sirkulasi udara yang dihasilkan oleh kipas yang tadi, karena angin nggak bisa ke bawah karena tertutup oleh salju yang berlebihan. Kita bersihkan dulu. Kita siram pakai air agar
saljunya bisa mencair. Nanti setelah kita cairkan semua salju yang ada di evap, kita angkat evapnya keluar untuk pengecekan heaternya, karena biasanya untuk jenis polytron sering saya tangani itu heaternya pecah. Oke, selanjutnya kita lepas dulu di metalnya, dan kemudian kita tes juga heaternya apakah putus. Heater letaknya ada di bawah evap, dan nanti dalam pengambilannya itu harus hati-hati. Kita cek heaternya dulu. Dan ternyata heaternya putus. Kita coba pastikan memakai tester analog ya, dan memang putus, sehingga nanti selain kita ganti di metal, kita bongkar evapnya dan kemudian kita ganti juga. Nah, ini dipercepat saja. Pada bawah evapnya juga penuh salju. Untuk melihat heaternya kita buka itu ya, plat yang berfungsi untuk menutupi heater agar tidak langsung terkena air yang bisa membuat heaternya itu pecah. Dan benar saja di baknya itu penuh. Nah, itu penuh es. Itu bukan salju lagi, melainkan es batu, karena heaternya sudah tidak bekerja sehingga membuat salju itu mengeras dan itu kelihatan pecah. Jadi harus kita ambil hati-hati, karena itu ada gelasnya dalam pengambilan heater. Tuh, pecah. Kita ambil. ambil pelan-pelan.
jangan di skip dulu ya, agar nanti benar-benar mengerti cara penanganannya. Nah, di situ kita ambil juga, karena sudah tertutup salju es batu, jadi agak susah pengambilannya. Itu seharusnya nggak boleh ada air sampai ngembang kayak gitu. Itu berarti saluran drainasenya juga beku, tertutup oleh es. Oleh karena itu nanti kita bongkar habis, dan trik-triknya itu harus benar-benar tahu kita. Karena kalau misal bagian drainasenya tertutup, nggak kita bersihkan, meskipun kita ganti header, masih tetap nggak normal, atau mungkin juga itu headernya bisa pecah lagi karena saat fungsi header bekerja menghancurkan salju. Karena salju itu mencair dan airnya itu nggak bisa keluar ke bawah, akhirnya karena header itu panas, kena air, kembali pecah lagi. Oleh karena itu jangan di skip. Kita kasih tahu cara membongkar bak dan membersihkan drainasenya. Untuk yang baru bergabung pada channel Yanto Service, jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar saya kalau upload video terbaru bisa mendapatkan notifikasi tentang cara servis televisi, kulkas, parabola, AC, dan lain sebagainya yang mungkin saya bikin tutorialnya. Nah, di situ ada sebuah lubang, cuman tidak langsung lurus ke drainase, sehingga kita harus membuka. Nah, di situ ada baut, karena kalau kita tusuk juga itu nggak bakalan bolong, karena itu bolongannya ada di sampingnya, nggak lurus. Oke, ini jalan satu-satunya ya harus dibuka. Nah, harusnya di sini keluar air, kalau drainasenya kita buka. Kalau yang kulkas normal harusnya keluar air saat heater berfungsi. Nah, di sini ada sebuah baut untuk membuka baknya, bak seng itu. Kita buka bautnya, terus nanti kita ambil untuk membersihkan drainasenya. Karena kalau drainase tidak kita bersihkan, dikhawatirkan percuma kalau kita ganti headernya, nanti pasti akan pecah lagi. Nah, di situ
kita cari yang arah ke bagian bawah. Kemudian kita pakai obeng, kita tusuk agar es batunya bisa pecah dan airnya bisa mengalir ke bawah. Oke, kita tusuk dulu itu lubang drainase, itu kan ada lubang drainasenya. Setelah kita tusuk, maka air yang ngembang tadi turun ke bawah. Nah, itu udah lancar. Untuk tahap berikutnya kita pasang dulu baknya, bakseng tadi sebagai dudukan untuk penempatan heaternya. Kita pasin dulu lubang pas bautnya, kemudian kita baut seperti waktu pas kita buka tadi. Ya, di sini kita baut lagi sebelum nanti kita pasang heaternya dan bimetalnya. Oke, kita pasang bautnya dulu. Setelah bautnya udah kencang, baru kemudian kita pasang meternya. Kebetulan saya bawa yang ukuran 14 in. Ini agak kepanjangan dikit sebenarnya, cuman nanti kita akalin aja. Karena ini ukurannya 13 inci, kebetulan saya cuma bawa yang 14 inci. Akhirnya saya pasang karena jauh dari tempat pembelian part. Oke, kita pasang. Setelah kita pasang heater, kemudian kita pasang juga platnya. Jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa ya percuma saja nanti bolak-balik masaknya. Nah, itu ada kancingan kiri kanan. Yang kiri kita pasang juga. Kita pasang pengaitnya. Nah, itu ada 2 biji kiri dan kanan. Oke, kita skip videonya karena pemasangan evapnya nggak ada yang megangin HP-nya. Kita pasang di metalnya dulu sebelum nanti kita tes. Kita tempatkan di atas, kemudian kita tali pakai kabel tis.
kita tali, kita rapihkan agar tidak mengenai kipas atau fan. Setelah kita rapih menalinya, kita pasang fannya. Jangan lupa soketnya kita pasang. Baru kemudian kita tutup. Oke, kita tutup. Oke, lanjut kita coba hidupkan kulkasnya untuk mengetes fan atau kipas hidup apa enggak. Yaitu udah itu. Kita tunggu sekitar 10-15 menit. Nanti pasti udah terasa dingin. Oke, kita tutup kipasnya pakai penutup yang tadi. Jangan lupa juga harus kita baut. Kita baut dulu. Kemudian kita tutup. Kita tes apakah anginnya nyampe ke bawah. Nah itu pakai korek, anginnya udah nyampe ke bawah, berembus. Oke, demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.